Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnandar Setiono. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai tugas desain antarmuka, yaitu saya mengambil dari website Sinar Sosro. 5 halaman yang saya ambil antara lain halaman yang pertama yaitu halaman produk. Pada halaman produk terdapat navbar, kemudian image dari produk Sinar Sosro, serta deskripsi mengenai produk tersebut, kemudian footer. Halaman yang kedua saya mengambil halaman rekrutmen. Nah, pada halaman rekrutmen ini merupakan halaman lowongan pekerjaan yang diadakan oleh PT Sinar Sosro. Pada halaman ini terdapat navbar, kemudian konten, dan footer. Selanjutnya saya mengambil halaman divisi internasional. Pada halaman divisi internasional di sini terdapat navbar, kemudian konten yang isinya image, kemudian ada negara-negara. Selanjutnya info lebih lanjut atau kontak person ya ini. Kemudian yang terakhir ada footer. Untuk halaman selanjutnya saya mengambil halaman berita terkini. Ini. Di sini juga terdapat navbar, kemudian kontennya yaitu mengenai berita terbaru dari PT Sinar Sosro. Yang terakhir ada footer. Dan untuk halaman terakhir saya mengambil hubungi kami. Nah, ini merupakan halaman hubungi kami, terdapat navbar, kontennya ini merupakan form, pengisian form, kemudian terdapat map ini. Kemudian ada info alamat dari PT Sinar Sosro. Yang terakhir terdapat footer. Itu yang saya ambil dari web. Kemudian saya akan menunjukkan desain asli, 5 desain asli yang saya desain menggunakan Adobe XD. Nah, ini merupakan 5 desain yang saya desain dari Adobe XD. Oke, ini desain saya. Yang pertama saya menunjukkan desain divisi internasional. Di sini terdapat tulisan ini Sinar Sosro, bisa diganti ini. Kemudian ini juga bisa diganti menu. Ini icon pencarian atau search. Kemudian ini ID untuk memilih negara, bahasa negara. Kemudian terdapat divisi internasional. Ini image, dan ini merupakan font yang bisa diganti seperti halaman yang sama di web tadi. Ini juga bisa diganti. Kalau ini image saya download dari webnya tadi. Kemudian ada footer yang saya buat. Ini bisa diganti. Itu tadi halaman divisi internasional. Kemudian selanjutnya halaman produk. Ini halaman produk, sama seperti yang tadi, terdapat navbar. Tulisan produk ini merupakan produk, image-nya saya download dari webnya langsung. Ini juga image, dan ini merupakan tulisan biasa, bisa diganti.
juga tulisan biasa. Ini merupakan footernya yang tadi sama kayak tadi, saya copy ke sini, bisa diganti semua ini. Kemudian selanjutnya ada halaman rekrutmen, sama terdapat navbar, konten, ini bisa diganti semua ya ini. Ini footernya. Kemudian halaman hubungi kami, sama ini juga form, bisa dibesar bisa dikecilkan. Dan yang terakhir berita terkini, sama yang tadi. Ini juga desain asli seperti webnya yang tadi. Oke, setelah ini saya akan menunjukkan prototipe dari 5 desain ini. Oke, kita mulai prototipenya. Kita pilih produk, seperti ini desainnya. Kemudian kita pilih rekrutmen, seperti ini. Selanjutnya divisi internasional. Selanjutnya berita terkini. Dan yang terakhir hubungi kami. Kemudian saya akan menunjukkan redesign saya. Oke, untuk yang pertama halaman yang saya redesign yaitu pada halaman divisi internasional. Nah, di sini saya redesign yang pertama pada bagian navbar, yaitu saya mengganti ID menjadi lambang bendera negara, yaitu menunjukkan bahasa yang digunakan. Selanjutnya saya mengganti menu menjadi icon menu. Yang pertama tulisan menu menjadi icon menu. Nah, di sini saya menggunakan prinsip simplicity. Kemudian selanjutnya ini divisi internasional font. Kemudian ini merupakan image. Ini juga image. Saya menggunakan prinsip proximity, yaitu untuk memisahkan. Selanjutnya bagian yang ini saya desain menjadi lebih berwarna dan lebih simpel. Saya menggunakan prinsip similarity. Oke, selanjutnya pada bagian produk, tetap bagian navbar seperti ini. Saya menggunakan prinsip simplicity. Selanjutnya untuk bagian konten, saya menggunakan prinsip closure, yaitu agar user tertarik untuk menggeser halaman selanjutnya. Saya buat separuh-separuh seperti ini. Dan saya membuat desain menggunakan prinsip proximity, yaitu pembagian kelompok. Selanjutnya pada halaman rekrutmen, saya menggunakan prinsip simplicity tetap pada bagian navbar. Kemudian saya menggunakan prinsip figure and ground karena saya ingin user bisa langsung fokus pada pengumuman. Seperti ini. Dan saya juga menggunakan prinsip proximity, yaitu pembagian kelompok. Kemudian selanjutnya pada halaman hubungi kami, saya menggunakan prinsip
simplicity, tetap pada bagian navbar. Selanjutnya saya menggunakan prinsip order and symmetry. Saya menjadikan lebih simetri dan enak dipandang. Kemudian juga saya menggunakan order and kemudian saya menggunakan continuity. Yang provinsi ini bisa ketarik ke bawah. Seperti itu. Dan untuk halaman yang terakhir, yaitu berita terkini, tetap saya menggunakan prinsip simplicity bagian navbar ya. Kemudian saya menggunakan figure and ground agar fokus pada tulisan ini karena ini merupakan berita utama. Saya memperbesar image, kemudian memperbesar font dan yang lain. Selanjutnya saya menggunakan prinsip order and symmetry. Saya buat lebih simetri menjadi 4 berita untuk halaman yang pertama. Ini bisa digeser lagi. Kemudian saya juga menggunakan prinsip proximity. Itu pengelompokan. Saya kelompokkan ini. Kemudian saya akan menunjukkan desain prototipe yang telah saya buat. Oke, ini merupakan desain prototipenya dari redesign saya. Yang pertama pada bagian produk. Nah, seperti ini tampilannya bagian produk. Kemudian pada bagian rekrutmen seperti ini. Selanjutnya bagian divisi internasional. Selanjutnya berita terkini. Ini redesign saya. Dan yang terakhir bagian hubungi kami. Ini redesign saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.